Public Speaking yang diselenggarakan oleh Manggala Kops Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, di mana webinar ini memiliki tema Upgrading Public Speaking Skill in the Middle of Pandemic. Tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan kesadaran dan menggali potensi diri akan kemampuan berbicara dan menyuarakan pendapat di depan umum. Webinar ini diperuntukkan untuk umum, tidak hanya praja dalam menempuh pendidikan di Lembah Manglayang, namun juga sangat berguna untuk masyarakat sebagai modal dalam berkarir. Baiklah, sebagai pembicara di webinar kali ini ada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ali Akbar SSTP, di mana dulunya menjabat sebagai Gubernur Praja Angkatan 20, dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Muhammad Rifai Seknun SSTP MAP. Dan juga dulunya menjabat sebagai Wakil Gubernur Praja Angkatan 20. Saya Praja Utama Wanita Nada Rekinta sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama kepada bagian ekstrakurikuler Praja dan juga panitia baik dari Wasana maupun Madya Praja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar untuk para peserta. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama opening speech dari Kepala Bagian Ekstrakurikuler Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada Bapak Heri A. Pulwala SSTP MSI, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, khususnya narasumber dalam kegiatan webinar public speaking kali ini, Bapak Ali dan Rifai ya. Kebetulan beliau berdua ini adalah alumni PDN Angkatan 20, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh panitia, beliau berdua ini adalah Gubernur Praja dan Wakil Gubernur Praja Angkatan 20. Para panitia dan para peserta sekalian yang saya hormati, saya selaku Kepala Bagian Ekstrakurikuler, singkat saja, pertama mengucapkan terima kasih kepada panitia semuanya, khususnya kepada Manggala Korpraja yang telah melaksanakan kegiatan webinar ini. Ya, memang dalam suasana pandemi seperti kayak gini, kita melaksanakan dengan daring ya, tapi tidak mengurangi momentum maupun semangat kita untuk tetap melaksanakan kegiatan ini, dan sangat diharapkan ya, dengan dilaksanakan kegiatan ini dengan narasumber kita yang hebat-hebat ya, yang punya banyak pengalaman, apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ali Akbar ini, pemateri ini adalah Kasubag TU Kementerian ya, Mendagri, di mana dalam keseharian beliau dari sisi pelayanan pimpinan, administrasi, pendampingan terhadap Bapak Menteri Dalam Negeri, tentunya punya banyak pengalaman ya. Kemudian juga Bapak Rifai Seknun, keseharian kerja di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, juga yang sepanjang yang kami ketahui telah menulis berbagai buku ataupun juga menjadi pemateri di beberapa tempat, dan jam terbang juga sudah cukup tinggi. Baik, hadirin sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan
kegiatan webinar public speaking kali ini sangat diharapkan kalian bisa mengambil manfaat ya dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Karena sebenarnya public speaking itu sendiri adalah bagaimana kemampuan kita untuk bisa tampil ya, berbicara di depan umum gitu. Ya, sehingga kita tidak dengan kalian menerima materi ini tidak takut tampil lagi di depan umum, kemudian bisa lebih percaya diri, tidak malu-malu dan tidak grogi, kemudian bisa menyampaikan presentasi dengan baik, kemudian juga bagaimana bisa kalian memulai sebuah pembicaraan, ceramah, pidato, dan lain sebagainya, kemudian juga bagaimana acting, blocking, penampilan ketika berbicara, dan sebagainya. Itu akan secara jelas akan dikumpas oleh pemateri kita pada kesempatan siang hari ini. Karena itu sekali lagi kami sangat atas nama lembaga sangat mengapresiasi kegiatan webinar public speaking siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia Manggala Kopraja dan terlebih lagi kepada pemateri ya Bapak Ali Akbar dan Bapak Rifai Seknun yang pada kesempatan siang hari ini berkenan untuk bisa memberikan materi kepada para peserta. Kemudian juga mohon maaf apabila juga dalam pelaksanaan kegiatan kali ini juga kalaupun ada hal-hal yang kurang ataupun ke depan bisa kita sempurnakan lebih lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih, ini sangat mengapresiasi atas nama lembaga kepada panitia. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa bermanfaat ya, kalian bisa mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan siang hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan webinar public speaking siang hari ini kita buka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Madya Praja Kumara Dharma Raksaka. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segenap rasa syukur kami, izinkanlah kami melaksanakan tugas kami sebagai hamba-Mu, yang tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada siang hari ini, kami melaksanakan webinar Public Speaking Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2021. Maka dengan memohon ridho dan rahmat-Mu, berkahilah acara kami ini, serta jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diberikan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, disampaikan kepada seluruh peserta webinar public speaking untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena akan dilaksanakan sesi foto bersama sebelum melangkah ke acara inti atau acara materi. Hitungan akan dipandu oleh pembawa acara. 1, 2, 3.
Terima kasih. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa link absensi kehadiran sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat pada webinar kali ini akan kami bagikan via chat di Zoom 30 menit sebelum acara ini berakhir. Selanjutnya, baik para peserta webinar yang kami hormati, inilah sesi utama pada live webinar kali ini yang akan membahas seputar ilmu tentang public speaking yang akan dipandu oleh Praja Utama Singgi Bayu Pratama selaku moderator. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada pimpinan, mohon izin kepada para pemateri, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah senantiasa bergabung dan menunggu jalannya acara pada siang hari ini. Jadi, izinkan perkenalkan diri, nama saya Praja Utama Singgi Bayu Pratama. Saya di PDN menjabat sebagai Wakil Gubernur ataupun Wakil Manggalapati di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memadu acara inti, yaitu penyampaian oleh dua pemateri yang sangat handal dan sangat ahli dalam bidangnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang upgrading public speaking skill in the middle of pandemic. Di sini ada dua narasumber kita, ya beliau menjabat dan memiliki pengalaman di dunia public speaking. Yang pertama mungkin akan saya koneksikan ataupun hubungkan dengan Kak Ali Akbar di SSTP. Mohon izin untuk Kak Ali, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, sudah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Kak Ali. Mohon maaf, di sini saya ingin menggunakan sebutan kakak agar lebih akrab dan lebih rileks dalam penyampaian public speaking. Perlu kita ketahui bahwa penyampaian public speaking itu adalah salah satu kunci utama bagi seorang aparatur sipil negara ataupun manusia sebagai makhluk sosialis. Karena kita ketahui public speaking adalah ilmu yang dapat menarik ataupun dapat membuat kita menarik untuk didengarkan oleh para lingkungan ataupun para audiens. Jadi tidak lama, langsung saja mungkin para peserta sudah menunggu bagaimana sih cara mengupgrade ataupun bagaimana cara meningkatkan dari ilmu public speaking kita. Untuk Kak Ali, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Heri Alfianto Pulwala, SSP MSI, Kepala Bagian Ekstrakurikuler Praja, senior kami. Yang saya hormati Bapak Kirenius Kolo, SSTP MSI, selaku Kasubag Pembinaan Organisasi Praja, yang juga sahabat saya, serta Saudara Rifai Seknun, SSTP MAP, selaku narasumber yang juga sahabat lama saya. Saya tidak terasa sudah 12 tahun bersahabat dengan beliau dari muda Praja. Seluruh fungsionaris dan anggota Manggala Korps Praja selaku panitia webinar public speaking pada siang hari ini, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta webinar public speaking pada siang hari ini. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk menjadi narasumber. Suatu kehormatan bagi kami, bagi saya, dapat menjadi narasumber khususnya mungkin di
webinar kali ini banyak teman-teman kami dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan juga dari umum. Tadi kami dikirimkan oleh panitia, sangat luar biasa, mencapai lebih dari 230 peserta. Saya mengapresiasi pada semuanya. Baik, teman-teman yang saya cintai, tadi mungkin sudah dikenalkan oleh moderator dan ketua panitia. Saya izin langsung masuk ke materi. Ya. Di sini saya buat komunikasi dan public speaking. Tadi sudah disampaikan, nama saya Ali Akbar SSTP. Saat ini alhamdulillah diberikan amanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Dalam Negeri. Pengalaman kerja saya di beberapa tempat sebagai staf protokol, pernah di Ditjen Bina Administrasi Wilayah, di Badan Litbang, pernah menjadi ajudan Kepala BPSDM Kemendagri, dan pada tahun 2014 dipanggil dan diseleksi menjadi Sespri Mendagri, dan bertugas dari tahun 2014 sampai 2019, dan juga periode kedua di 2019 sampai dengan sekarang. Dan di tahun 2018, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan menjadi Kasubag Tata Usaha Menteri Dalam Negeri. Pengalaman organisasi, mungkin dulu di SMP dan SMA dan juga di kampus dulu, pernah mengikuti Jambore Nasional Pramuka tahun 2006. Pada saat itu dilaksanakan di Jatinangor, Bumi Perkemahan Jatinangor di belakang kampus IPDN. Pernah menjadi Paskibraka daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007. Di SMA menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas, OSIS, di 2009. Tahun 2012 dan 2013 menjadi Gubernur Praja IPDN, tentu bersama Wakil Gubernur yang saya hormati, Saudara Rifai Seknun. Dan juga kalau dulu namanya Wahana Wiyata Praja, kalau sekarang namanya Manggala Korps Praja, beberapa unit yang saya ikuti di Biro Umum, Pasukan Inti, Forum Kajian Praja, Wapa Manggala, Natural Voice, Taekwondo, Pramuka, dan Rohis. Untuk sekarang ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang kami ikuti, diantaranya Gerakan Pemuda Islam, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan juga Pemuda Pancasila. Untuk penghargaan, ini mungkin penghargaan di IPDN dulu, yaitu Kartika Adi Mahotama 1, ini terbaik di bidang pengasuhan. Nah, Kartika Adi Mahotama 2 adalah saudara saya, Wakil Gubernur Praja, Saudara Rifai Seknun. Dan juga kader terbaik dalam pekaderan Angkatan 20 dulu, pengucap Ikrar Pamong Pelantikan Angkatan 20, dan juga The Best Male pada saat malam gelar Purna Praja Angkatan 20. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, kenapa manusia itu butuh berkomunikasi? Ya, seperti disampaikan oleh moderator tadi, kita ini adalah makhluk sosial. Sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia-manusia atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki sudut pandang, yang memiliki ilmu yang berbeda-beda. Artinya kita harus dapat berkomunikasi dengan semua yang berkomunikasi dengan kita. Komunikasi dalam buku Thomas Zeville, Communicate or Die, komunikasi itu untuk mencapaikan keinginan dan mencapai tujuan. Bagaimana kita ingin mencapai tujuan kalau tidak kita berkomunikasi? Selanjutnya, komunikasi merupakan jalan penyelesaian masalah. Jadi sebuah masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Walaupun kesalahan komunikasi bisa menimbulkan
masalah. Nah, apa hubungannya komunikasi dan public speaking yang sekarang kita ceritakan? Di mana public speaking merupakan penyampaian pesan berupa ide dan gagasan secara oral atau lisan. Seperti ini. Nah, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu atau berlanjut. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita memiliki tema upgrading public speaking in the middle of pandemi. Nah, ini tema yang sangat bagus, saya rasa. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwasanya pandemi yang terjadi saat ini adalah pandemi yang berdampak terluas sepanjang sejarah umat manusia. Saya ulangi, pandemi dengan dampak terluas sepanjang sejarah umat manusia. Kita ini semua adalah saksi bahwa terjadi pandemi yang sangat menyebar luas. Hampir seluruh negara di dunia. Lebih dari 218 negara. Pandemi pernah terjadi 2 kali. Yaitu dulu pada tahun 1347, abad ke-14. Itu adalah Black Death. Itu diakibatkan oleh bakteri urin tikus yang membunuh sekitar 70-100 juta orang. Sepertiga hingga 2/3 populasi di Eropa dan Asia Tengah. Yang kedua pandemi yang terjadi adalah Spanish flu atau flu Spanyol dulu. Itu pada tahun 1917. Atau sekarang yang virusnya sudah bermutasi atau melemah, itulah yang kita kenal sekarang dengan penyakit flu. Nah, sekarang kita kena flu ya biasa saja. Karena virusnya dia sudah melemah, bermutasi. Gitu. Nah, untuk pandemi saat ini adalah pandemi terluas yang dengan dampak terluas sepanjang sejarah umat manusia. Pandemi ini berdampak seperti efek domino. Jadi tidak hanya berdampak kepada kesehatan, namun kepada ekonomi, kepada sosial, kepada budaya, dan lain-lain. Ya kita rasakan sendiri, kita pada saat awal-awal pandemi terjadi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mal-mal tutup, hotel tutup, restoran tutup, pabrik tutup, pasar tutup, terjadinya PHK, resesi, ekonomi, pendapatan menurun, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Nah, apa hubungannya dengan public speaking? Dalam menghadapi pandemi ini, karena ini adalah hal yang baru bagi seluruh negara di Indonesia, ulangi di dunia, dan juga di Indonesia, tidak ada satu pemimpin dunia pun, atau tidak ada satu negara pun, yang sudah memiliki panduan yang baku bagaimana cara menyelesaikan pandemi ini. Dengan dampak yang luar biasa, masyarakat yang daya beli turun, ekonomi melemah, bagaimana pejabat pemerintah, pejabat publik, kepala daerah, presiden juga, gubernur, menteri gubernur, bupati wali kota, camat, kepala desa, sampai RT RW dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya harus bisa memberikan keyakinan, kepastian, dan juga menenangkan masyarakat di sekitarnya. Disitulah dibutuhkan public speaking. Karena apa? Karena tidak ada panduan baku. Kita belum pernah mengalami pandemi yang sangat luas ini. Dengan dampak yang sangat luas ini. Disitulah dibutuhkan public speaking, pemimpin-pemimpin kita. Dan kita juga, bagaimana kita meyakinkan masyarakat jangan keluar rumah, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, tetap jaga jarak, dan juga hal-hal lainnya untuk menurunkan tingkat penyebaran pandemi ini. Makanya di tingkat nasional ada namanya juru bicara di Satgas COVID nasional. Dan juga teman-teman semuanya nanti bakal jadi pemimpin-pemimpin di wilayah masing-masing atau di
tingkat yang lebih tinggi, harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat di wilayahnya. Harus bisa memberikan keyakinan dan bahkan menggerakkan masyarakat yang ada di wilayahnya. Disitulah dibutuhkan public speaking yang baik. Itu. Nah, tadi seperti saya sampaikan, tujuan dan manfaat public speaking. Yang pertama, menyampaikan informasi, to inform kepada audiens. Selanjutnya, mempengaruhi. Ketika kita sudah bisa menyampaikan, bagaimana kita bisa mempengaruhi sudut pandang, pola pikir audiens untuk dapat melihat suatu permasalahan seperti apa yang kita lihat, seperti apa sudut pandang kita. Ketika kita sudah bisa mempengaruhi, kita bisa menggerakkan audiens untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itulah tujuannya. Dan ada beberapa manfaat. Yang pertama, mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kita menjadi speaker yang baik? Faktanya memang, tak seorang pun kita dilahirkan langsung menjadi speaker yang baik. Walaupun ada beberapa faktor pembentuk. Yang pertama, dari lahir bakat. Ada orang yang memang dari kecil sudah suka berbicara, sudah suka bersosialisasi, sudah istilahnya kalau anak kecil sudah cerewet lah gitu. Ya, keingintahuannya banyak seperti itu. Ada mungkin dari kita orang yang malu-malu atau biasa bilang introvert seperti itu. Nah, walaupun itu hanya menjadi faktor pembentuk. Namun jika memang kita dari kecil tidak terbiasa, nah kita sudah bisa mengupgrade skill kita dengan faktor-faktor yang lain. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Bagaimana kita keseharian kita membentuk kita, sehingga saya sarankan kepada teman-teman semua, pilih lingkungan yang bisa memberikan hal-hal positif kepada teman-teman semua. Ya, ikuti, manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat belajar teman-teman semua. Manfaatkan organisasi yang ada, manfaatkan sumber daya yang ada, sehingga ini mengupgrade skill teman-teman semua. Ibaratnya, kalau orang tua kita bilang, kamu kalau kamu berteman dengan orang-orang pintar supaya kamu bisa pintar. Gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita berteman dengan penjahat, lingkungan kita ya kita suatu saat ya pasti melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Istilahnya kalau orang tua juga pernah mengatakan, ya kalau kamu berteman dengan tukang jualan parfum, ya pelan-pelan lama-kelamaan kamu akan wangi. Seperti itulah kira-kira. Yang ketiga faktornya adalah latihan. Nah ini bisa dilakukan semua orang. Latihan, dan latihan. Jadi kalau ibaratnya kita mau naik sepeda, belajar naik sepeda, tidak ada orang yang begitu lahir bisa langsung naik sepeda. Gitu. Jadi pelan-pelan kita pertama-tama kita naik sepeda yang roda 4, selanjutnya kita naik sepeda yang roda 3, naik sepeda yang roda 2, ada bahkan orang yang naik sepeda roda 1. Bahkan naik sepeda roda 1 ada yang bisa lepas tangan. Nah, itu karena apa? Karena dia latihan, dan latihan. Nah, sama juga dengan public speaking. Latihan, dan latihan. Latihan tidak hanya sendiri, ya latihan manfaatkan seperti saya sampaikan tadi, manfaatkan sumber daya, organisasi dan momentum setiap kegiatan untuk teman-teman ikut berpartisipasi. Seperti sekarang ini, public speaking. Teman-teman kalau bisa jadi panitia, jadi moderator, jadi ya apapun, ya yang penting berpartisipasi itu akan membuat kita terbiasa gitu. Jadi public speaking ini bisa karena biasa.
Kalau kita tidak mencoba, tidak kita berani, ya tidak akan bisa. Nah, itu teman-teman semua. Nah, ini apa masalah dalam public speaking? Yang pertama, nervous kadang atau kecemasan. Apa aja itu? Nah, bisa misalnya kita mau diminta sambutan, tiba-tiba detak jantung semakin cepat, deg 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 deg. Nah, itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Atau lutut gemeteran. Ada yang seperti itu. Berkeringat, tiba-tiba di tengah sambutan suara bergetar atau mual-mual, mata berair, ada seperti itu, hal seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin yang pertama adalah karena ini adalah pengalaman pertama yang bersangkutan. Maka dari itu, saya sampaikan tadi, teman-teman, saya sarankan latihan dan ikuti apa kegiatan-kegiatan di kampus yang bisa mengupgrade skill teman-teman semua. Jadi jangan hanya diam di asrama, hanya ke kelas, pulang, ke kelas, pulang, seperti itu saja. Jangan, ikuti UKP-UKP, organisasi yang ada di kampus teman-teman. Nah, mungkin juga penyebab kecemasannya adalah suasana yang baru. Nah, jadi baru menghadapi suatu suasana yang membuat kita nervous, cemas seperti itu. Itulah tadi saya sarankan teman-teman banyak bergaul, banyak bersilaturahmi agar terbiasa bertemu dengan orang-orang atau situasi atau suasana yang berbeda. Sehingga ketika kita diminta untuk menyampaikan sesuatu di tempat yang baru, kita tidak lagi cemas. Nah, itu. Bagaimana kita cara mengatasinya? Ya yang tadi, yang pertama, persiapkan diri dan melakukan latihan. Dan juga mencari pengalaman, juga melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini bisa menstabilkan sirkulasi darah, menstabilkan jiwa kita, mental kita, agar kita percaya diri di depan orang yang banyak. Nah, selanjutnya, dari semuanya itu, ya, ada satu faktor yang sangat berpengaruh. Ya, ada satu faktor yang sangat berpengaruh. Bagaimana orang mau atau tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Saya pernah diberikan pelajaran, yaitu adanya personal branding. Personal branding. Jadi kita membrandingkan diri kita di halayak ramai, di umum. Jadi kita menyampaikan siapa sih kita. Kita buat citra diri kita itu adalah baik. Sehingga orang tertarik apa yang akan kita sampaikan. Ya, contohnya saja, teman-teman mungkin ya setiap hari melihat media sosial. Teman-teman lihat, wah artis, selebgram, YouTuber. Ya walaupun kita tidak kenal, pertamanya, kita tidak tahu apa yang akan dia sampaikan, namun karena personal brandingnya sudah mantap, sudah bagus, teman-teman tertarik. Kita subscribe, ya kita follow, kita ikutin story-nya, kita tertarik apa yang disampaikan. Gitu. Karena apa? Personal branding-nya sudah terbentuk atau sudah dibuat seperti itu. Nah, makanya teman-teman semuanya juga harus percaya diri begitu. Jangan menutup diri. Harus percaya diri. Kita harus menyampaikan ke orang lain bahwasanya saya itu siapa. Dan ketika kita banyak jaringan, banyak silaturahmi, banyak persaudaraan, pertemanan, itu akan memberikan hal-hal positif, itu akan teman-teman kita itu akan memberikan hal-hal yang positif untuk nama kita. Jadi personal branding.
Nah, tadi juga saya lihat tadi dikirimkan oleh panitia, ya, dikirimkan oleh panitia daftar peserta. Saya apresiasi kepada panitia sampai 230 lebih. Mungkin saat ini juga sudah bertambah. Nah, tadi sedikit saya baca motivasi mengikuti public speaking ini. Rata-rata luar biasa, alasannya adalah ingin menambah wawasan. Ada satu dua yang menyampaikan alasan adalah ingin menjadi pemimpin. Ini menarik ini. Hubungannya sangat erat karena ya teman-teman semuanya suatu saat bakal jadi pimpinan atau pemimpin. Itu pasti. Namun kita memang sangat sering sekali mempelajari tentang leadership, kepemimpinan. Namun sangat jarang sekali saya ingin mengajak teman-teman semua melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita jarang sekali belajar tentang ilmu followership. Bukan hanya menjadi pemimpin yang baik, namun followership, menjadi bawahan yang baik. Ya karena sebelum kita jadi pimpinan, pasti kita jadi bawahan. Saya ingin sampaikan ini, bagaimana menjadi bawahan yang baik. Karena apa? Ke depan, teman-teman semua, persaingan akan semakin ketat. Kita akan mengalami bonus demografi. Persaingan akan semakin ketat, ditambah lagi perkembangan teknologi digitalisasi yang sangat pesat. Akhirnya kita semua harus mengupgrade skill kita. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita semua harus mengupgrade skill kita agar kita mampu bersaing dengan pesaing yang begitu banyak. Kedepannya itu akan semakin tajam persaingan. Nah, saya kembali lagi tadi, kita tidak hanya belajar tentang leadership, namun kita belajar tentang followership. Bagaimana kita menjadi bawahan yang baik? Kita membaginya menjadi 4 kuadran dengan 2 indikator. Indikator yang pertama adalah kompetensi dan loyalitas. Saya ulangi, indikator yang pertama adalah kompetensi dan loyalitas. Indikator yang kedua adalah membuat masalah atau tidak berbuat masalah. Nah, di kuadran pertama ada jenis bawahan yang indikator pertama dia sudah loyal, berprestasi, dan juga dia tidak pernah membuat masalah. Nah, inilah bawahan yang selalu dicari oleh pimpinan, yang selalu dipakai dalam situasi apapun, diberikan tugas apapun, selesai. Tidak ada masalah. Inilah bawahan yang baik. Nah, kuadran kedua, dia loyal dan berprestasi, namun pada indikator kedua, dia sering membuat masalah. Misalnya, dia bagus berprestasi, hanya dia sering membuat masalah. Oh, ternyata dia di belakang membicarakan pimpinan, dia bergunjing, dia bergosip, dia membuat masalah di belakang. Walaupun dia berprestasi dan dia loyal. Nah, bawahan yang seperti ini tetap bisa dipakai, namun hanya diberikan tugas-tugas tertentu sebagaimana kemampuan yang bersangkutan. Dia tidak bisa diberikan tugas yang sangat krusial, karena dia sering bikin masalah. Misalnya, dia tidak bisa diberikan untuk memegang keuangan, atau berkas-berkas atau dokumen yang rahasia. Karena apa? Dia sering membuat masalah. Nah, di kuadran ketiga, ada bawahan yang dia tidak loyal atau tidak berprestasi, namun pada indikator kedua,
dia tidak membuat masalah. Jadi pekerjaannya biasa saja, namun dia tidak pernah membuat masalah. Nah, bawahan yang seperti ini biasanya hanya diberikan tugas-tugas yang ya mencatat sajalah, biasa, administrasi biasa. Tidak bisa diberikan tugas-tugas yang di atas kemampuannya. Nah, yang kita hindari adalah menjadi kuadran keempat. Sudah tidak loyal, sudah tidak berprestasi, sering membuat masalah. Nah, ini yang tidak akan dicari oleh pimpinan. Nah, itu tadi saya sampaikan 4 kuadran tipe bawahan yang mungkin teman-teman bisa menjadi bisa menjadi masukan bagi teman-teman semua, begitu. Mungkin saya hitung waktunya sudah habis ya, moderator ya? Siap. Masih ada waktu 5 menit lagi nggak? Izin nggak? Oke. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, mungkin ini untuk motivasi teman-teman saja. Nanti saya sudah bicarakan dengan narasumber kedua. Nanti secara teknis, bagaimana teknik vokal, bagaimana mengatur mental block, dan lain-lain akan disampaikan oleh Saudara Rifai. Kalau saya sampaikan semua, Saudara Rifai nanti tidak kebagian nanti. Ini hanya motivasi buat teman-teman semua, tetap berjuang, bahwasanya Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberikan pelangi di setiap badai, tawa setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Tetap semangat teman-teman semua dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi pandemi ini, karena perjuangan teman-teman semua, perjuangan kita semua sangatlah masih panjang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Nara Eka Bakti. Raja. Baik, terima kasih atas penyampaian dari pemateri pertama dari Kak Ali Akbar. Beliau sudah menyampaikan materi tentang bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik, bagaimana cara menarik perhatian dari para audiens, dan kemudian kita akan selanjutnya langsung saja ke materi kedua yang akan menyampaikan ialah Kak Muhammad Rifai Seknum, SSTP MAP. Beliau juga adalah salah satu pendiri ataupun salah satu pionir dalam Wahana Wiyata Praja. Karena dalam masa prajanya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Angkatan 20. Baik, langsung saja saya sambungkan kepada Kak Muhammad Rifai Seknum. Ya. Mohon izin untuk Kak Muhammad Rifai. Ya, Bro Singgi. Siap. Suara saya jelas ya? Apakah kakak sudah siap untuk siap jelas nggak? Siap jelas nggak? Oke. Sangat siap, sangat siap. Untuk Gara-gara jadi untuk dengar- para dengar Bang Ali tadi jadi makin siap. audiens, bila ingin melakukan pertanyaan bisa langsung diketik di chat Zoom ataupun disimpan. Kemudian nanti di akhir sesi setelah saya menyampaikan kesimpulan dari pemateri 1 ke 2 diberikan waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk pemateri kedua Kak Muhammad Rifai Seknum 30 menit waktu ke depan saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebentar, saya setel stopwatch. Oke. Kita mulai ya. Baik. Terima kasih. Kalau Singgi panggil saya Kak, saya panggil Bro dan Sis atau teman-teman ya, biar lebih asik aja kali ya, teman-teman semuanya. Teman-teman aja deh, biar saya juga terlihat lebih muda dan juga teman-teman bisa terlihat lebih dewasa, kira-kira gitu. Jadi saya buka, biar kita semuanya sama. Mbak Dwi ya? Birum ya? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore mungkin waktu Indonesia Barat, dan selamat sore banget nih waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Tadi saya lihat ada yang gabung juga dari Indonesia Tengah, dari Indonesia Barat, dan juga dari Indonesia Timur. Ini artinya panitianya lumayan sukses, alhamdulillah.
pesertanya bisa ada keterwakilan dari seluruh Indonesia. Teman-teman semuanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh tadi Pak Heri, ini saya juga ingin sapa, mudah-mudahan masih bergabung bersama kita Pak Heri, senior dan guru saya sebenarnya. Saya sejak dulu bergurunya sama beliau, sama Pak Heri nih, dari waktu zaman Raja sampai bahkan sudah lulus, itu sering diskusi sama beliau juga. Bro Ali, teman akrab dan teman karib sejak 12 tahun yang lalu, tadi sudah disonding oleh beliau. Kemudian juga teman-teman semuanya, Bro Singgi, moderator, dan ada Sis Nada, ketua panitia kita, dan juga tadi MC kita, Mbak Dwi, atau Sis Dwi yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita langsung saja. Saya akan coba share screen. Sebentar. Yes. Terlihat ya teman-teman ya? Kelihatan ya? Kalau kelihatan tolong jawab iya. Kelihatan nggak? Oke, atau angkat jempol boleh iya. Sambil saya akan pandu kita untuk terima kasih. Sambil saya pandu kita untuk diskusi teman-teman semuanya. Saya nanti berharap juga ada interaksi dari teman-teman. Tidak harus nanti unmute mikrofonnya, tapi cukup nanti tolong direspon dalam chat Zoom atau kan ada forum chat. Nanti saya akan bertanya-tanya beberapa materi saya ke depan. Nanti akan saya berharap ada interaksi dengan teman-teman semuanya. Kalau saya kecepatan mohon dimaklumi karena waktu kita 30 menit. Mudah-mudahan ini jelas terdengar oleh teman-teman semuanya dan poin-poin pentingnya bisa ditangkap dan bisa kita diskusikan nanti. Tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah dikenalkan, terima kasih banyak. Saya akan juga memperkenalkan diri. Kira-kira ini nama lengkap saya, kemudian saat ini bekerja sebagai perencana ahli muda pada Itjen Kemendagri, kemudian pengalaman kerja bisa teman-teman lihat, kemudian juga pengalaman organisasi dari SMP, Ketua OSIS, SMA, kemudian Wakil Gubernur Praja tadi sudah disampaikan juga, sampai terakhir di tahun 2020 kemarin kami berinisiatif dengan 2 orang rekan yang lain mendirikan komunitas birokrat muda yang kita sebut dengan Milenikrat atau Milenial Birokrat. Itu kira-kira singkatnya. Teman-teman semuanya, kita masuk ke hal yang agak serius. Tadi disinggung sedikit sama Bro Ali di awal. Kalau kita ngomong soal public speaking, bagi saya secara pribadi, public speaking adalah hal yang penting untuk kita pelajari sebagai skill dan untuk mengasah kemampuan kita, tapi itu akan jauh lebih kuat ketika kita semuanya mengawalinya dengan membangun personal branding. Kenapa begitu? Karena ada pertanyaan yang cukup mendasar. Orang ingin belajar public speaking, setidak-tidaknya satu di antara sekian motivasinya adalah ingin punya kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak dan bisa menarik perhatian begitu banyak orang untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Seperti yang tadi Bro Ali sampaikan, untuk menyampaikan pesan atau ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan dengan baik dan benar dan dengan partisipasi yang bagus dan dengan perhatian yang baik dari audiens. Kenapa itu penting? Karena orang, ini teman-teman nanti bisa tolong dibantu jawab di forum chat mungkin, orang akan rela korbankan waktu, tenaga, biaya, yang tidak sedikit bahkan, untuk mendengarkan seseorang berbicara. Contoh di seminar, mungkin seminar langsung atau seminar tentang hal apapun. Kira-kira apa yang membuat seseorang atau membuat orang banyak tertarik untuk mendengarkan seseorang berbicara? Bisa teman-teman bantu jawab di kolom chat? Saya akan coba lihat. Oke, akan terlihat lumayan banyak. Silakan nanti teman-teman. Kalau teman-teman bertanya apa kira-kira yang membuat orang interest banget dan ingin berharap dan bahkan mengeluarkan resource yang dia punya untuk mendengarkan seseorang berbicara, kemampuan public speaking atau joke-nya bagus atau penampilannya bagus, itu benar. Tapi ada yang jauh lebih benar lagi, ada yang jauh lebih tepat, yaitu orang tersebut punya reputasi. Sadar atau tidak sadar, selama kita punya keinginan untuk mendengarkan seseorang menyampaikan pendapatnya dengan seksama dan kita rela mengorbankan mungkin biaya, tenaga, atau waktu kita terutama, adalah karena orang itu sesungguhnya hanya satu poinnya, karena orang itu punya reputasi. Banyak orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik, banyak orang yang punya kemampuan public speaking yang baik banget, tapi
ketika dia ingin berbicara di suatu forum, orang tidak terlalu tertarik. Kira-kira seperti itu. Mungkin tertarik, tapi tidak terlalu masif tertariknya. Karena apa? Dia mungkin belum membangun reputasi atau tidak mempunyai reputasi yang cukup luas dan dikenali oleh banyak orang. Kita ambil contoh teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin ada salah satu contoh, teman-teman bisa lihat juga sebenarnya beberapa tokoh nasional atau orang yang teman-teman mungkin pernah dengar tuh yang viral, Mang Oleh, Odading Mang Oleh. Pernah dengar ya? Yang beberapa waktu yang lalu cukup viral, Odading Mang Oleh. Dia secara teknik public speaking nggak bagus. Dari semua teknik public speaking, kalau kita lihat pendekatan teori, kemudian juga dari struktur, outline, pendekatan blocking, segala macam itu agak kurang tepat. Tetapi orang cukup interest mendengarkan apa yang dia sampaikan. Bisa dibayangkan? Orang cukup interest dan tertarik, bahkan kalau di-upload talk show gitu, ada podcast atau ada talk show yang bintang tamunya Mang Oleh itu, Mang Oleh saya nggak tahu, lupa nama lengkapnya, tapi yang memviralkan Mang Oleh itu viewersnya lumayan banyak dan orang interest untuk mendengarkan itu. Itu kenapa teman-teman? Dia punya reputasi yang sudah terbangun. Itulah yang tadi Bro Ali sampaikan yang namanya personal branding. Jadi sebelum kita masuk ke teknik tadi, teknik terkait dengan public speaking, kita perlu untuk menyadari ini dulu bahwa public speaking oke, kita perlu untuk itu, kita perlu untuk belajar hari ini. Tapi yang jauh lebih penting sebelum itu adalah kita bagaimana caranya kita membangun personal branding. Hal yang paling sederhana atau bahasa sederhana dari personal branding adalah kita membuat orang yang belum tahu kita menjadi tahu. Hari ini mungkin dari sekian banyak teman-teman yang hadir sebagai peserta, mungkin sebelumnya belum tahu. Nah, hari ini mungkin bisa menjadi tahu dengan saya, tahu juga dengan Bro Ali. Nah, kalau kita sudah, sorry, ini ada yang belum di-mute, bisa dibantu teman-teman? Ya. Ya. Ya, orang itu akan rela berbuat sesuatu kepada kita kalau dia sudah menjadi sahabat. Makanya ilmu dasar dari personal branding adalah membuat orang menjadi sahabat kita. Kita next saja teman-teman. Oke. Ya, paling tidak akan ada 3 outline besar yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita diskusikan. Teman-teman silakan nanti di sesi tanya jawab bisa mendalami ini. Karena ini waktu kita cukup terbatas, saya akan mungkin mudah-mudahan akan cukup ya teman-teman. Yang pertama soal mental block. Kita akan ngobrol soal bagaimana menguasai rasa takut, kemudian manajemen blank ketika tiba-tiba hilang konsep atau hilang poin di dalam pikiran kita. Kemudian, atau biasa anak-anak zaman sekarang sering bilang ngeblank gitu. Orang lagi ngomong tiba-tiba ngeblank. Itu bagaimana sih memanage-nya? Kemudian manajemen skill, di dalamnya bagaimana teknik memulai pembicaraan, bagaimana teknik menguasai audiens, bagaimana penggunaan teknik pernafasan dan gestur, kemudian bagaimana teknik menjawab pertanyaan, yang ini cukup penting juga, dan akan banyak pertanyaan, saya yakin. Kemudian yang terakhir, teknik mengakhiri pembicaraan. Teman-teman semuanya, pernah nggak teman-teman, atau mungkin sampai saat ini, merasa takut ketika ingin berbicara di depan umum? Pernah nggak merasa gugup atau grogi ketika ingin berbicara di depan umum? Saya sering di beberapa kelas sebenarnya, teman-teman, pertanyaan ini lumayan banyak sebenarnya yang disampaikan ke saya, terutama Bang, kalau mau mulai itu biasanya saya suka grogi Bang, saya suka gugup. Biasanya tuh gejala sederhananya yang pasti pertama kali terjadi pasti tangan pasti dingin. Ini hal yang umum terjadi. Tangannya pasti dingin, kemudian kaki merasa dingin atau kaku. Kemudian biasanya pundak itu pegel atau kaku, kemudian juga di belakang leher, dan itu lama-kelamaan bisa berpengaruh ke konsentrasi. Jadi otak bisa lebih tidak konsentrasi sehingga nanti mengakibatkan blank tadi. Itu teman-teman. Kalau teman-teman sampai hari ini masih merasa gugup, takut, grogi, deg-degan,
selamat teman-teman sekalian, kita semuanya sama. Jadi teman-teman dan saya juga sama. Jadi sampai hari ini, saya juga masih merasakan hal yang sama dengan apa yang mungkin teman-teman mayoritas rasakan. Kenapa begitu? Karena ternyata hasil penelitian National Institute of Mental Health di Amerika, itu hasil survei yang dilakukan atau hasil penelitian yang dilakukan, kurang lebih 7 dari 10 orang itu adalah pengidap glosofobia. Glosofobia itu apa? Glosofobia adalah fobia atau ketakutan seseorang ketika ingin berbicara di depan umum atau ketika ingin tampil di depan umum. Ini hal yang wajar. That's normal, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman masih merasa sampai hari ini, sampai detik ini teman-teman masih merasa itu adalah kekurangan, dan teman-teman adalah orang yang aneh di antara orang-orang yang lain, maka anggapan itu teman-teman buang jauh-jauh karena mayoritas kita mengidap hal yang sama. Bahkan kalau teman-teman ingat pembicara, mungkin kenal ya, Tung Des Waringin, pembicara yang luar biasa tuh, public speaker luar biasa, dia adalah businessman, juga motivator, sampai pun kurang lebih saya pernah ikuti videonya bulan lalu atau tahun lalu, kurang lebih tahun lalu, dia pun masih mengalami hal yang sama, masih merasa gugup ketika ingin berbicara di depan ribuan orang, padahal dia, honor dia memberikan motivasi menjadi public speaker itu dibayar kadang-kadang dalam hitungan per jam puluhan juta. Dia masih merasakan hal yang sama. Nah, teman-teman sekalian, rasa takut itu nggak bisa kita hilangkan. Glosofobia itu nggak bisa kita hilangkan. Cukup kita alihkan, kita lakukan terapinya. Jadi terapinya itu dengan mengalihkan atau dikendalikan. Jadi konsentrasi gugup kita tadi, rasa takut kita itu nanti perlu untuk kita tanyakan dulu, ini teknis atau psikologis. Nah, kalau glosofobia ini lebih ke psikologis. Kalau teknik seperti tadi, kalau tiba-tiba masuk, kayak kita lagi Zoom gini, tiba-tiba Zoom-nya error atau internetnya ngadat, nah itu juga bisa mempengaruhi kita, merasa takut di awal gitu. Tapi 80% dari kita lebih banyak itu merasa takut dengan dari faktor yang psikologis tadi. Bagaimana cara mengendalikannya, teman-teman? Pasti kan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana berarti Bang cara mengendalikannya? Saya sering punya ritual, teman-teman sekalian, dan ini juga ada beberapa pembicara yang cukup hebat juga sering punya ritual yang sama. Saya percaya dengan ada yang disebut dengan sugesti. Di dalam ilmu psikosomatik atau dalam ilmu psikoterapi, itu ada yang disebut dengan, ada istilah yang paling lazim disebut dengan the power of suggestion. Jadi kita mensugestikan diri kita. Sebelum teman-teman tampil, upayakan cari waktu yang khusus, cari tempat yang khusus juga, mungkin di sekitar tempat acara, mungkin 30 menit sebelum acara dimulai, teman-teman ambil waktu, tarik napas dengan hidung, kemudian lepaskan dengan mulut secara pelan-pelan, kemudian teman-teman mulai bisikan ke diri teman-teman, atau ngobrolkan ke diri teman-teman, saya bisa, saya jago, saya lancar, semua orang terpukau, saya sukses. Diucapkan berulang-ulang, sugesti ini ke diri teman-teman sekalian. Ini akan cukup membantu mental kita untuk bisa lebih siap. Kalau kita sudah di depan panggung, atau kalau kita sudah show seperti ini, maka teman-teman biasanya ada istilah, nanti kita akan bahas di belakang, nanti di materi selanjutnya, ada yang namanya penjangkaran. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi, saya sedang begini, kan dari tadi lagi ngomong, gestur saya, tiba-tiba saya sering begini, mendekap seperti ini. Ini sebenarnya, ini bentuk dari terapi saya, ini yang disebut dengan penjangkaran kalau di ilmu public speaking. Penjangkaran itu kita cari posisi yang membuat kita betul-betul nyaman dan kita bisa mengingat momen-momen bahagia atau momen-momen sukses yang kita alami. Jadi kita akan merasa lebih nyaman saja kalau kita lagi. Itu contoh, salah satu contoh. Dan beberapa contoh yang lain sebenarnya teman-teman, tapi kalau kita bahas di sini, bisa satu materi khusus mental block, bisa 1 jam aja kita bahas soal mental block. Jadi karena kita ingin dapat hal-hal yang lain juga, kita lewat dulu, nanti mudah-mudahan di kesempatan berikut atau teman-teman bisa komunikasi langsung atau tanya-tanya, bisa di kesempatan berikut soal mental block. Kita lanjut teman-teman sekalian, soal manajemen blank, ini nyambung kayak yang tadi. Teman-teman pasti masih ngalamin, saya juga kadang-kadang masih suka ngalamin itu. Kalau kita lagi ngomong, jadi pemateri atau jadi pembicara di rapat, atau jadi MC mungkin, itu sering. Ketika kita lagi menjelaskan sesuatu, tiba-tiba blank, ada satu poin yang kehilangan. Kita kehilangan konsentrasi terhadap satu poin. Saya kasih contoh nih. Saya enaknya itu pakai menyebutin contoh orang deh. Mbak Nada aja deh ya. Ya, saya kasih contoh Mbak Nada ketika ingin menjadi pembicara menjelaskan tentang COVID-19 dan bagaimana cara mencegah COVID-19. Pokoknya all about COVID-19.
Jadi ketika menjelaskan, teman-teman sekalian, dia udah siapkan 3 poin paling besar, apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara mencegahnya. 3 poin ini udah disiapkan sebagai materi. Ketika mau ngomong materi pertama, apa itu COVID-19, lancar nih dijelaskan. Ketika mau lanjut ke poin kedua, teman-teman sekalian, selanjutnya poin kedua yaitu cara penyebaran COVID-19. Ketika ngerasa blank, pasti itu langsung terdiam kan, teman-teman mungkin sering ngerasain. Terdiam sejenak, kemudian ini apa ya? Ini poinnya apa ya? Kok saya lupa ya? Dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari untuk menghindari manajemen terjadinya blank tersebut, kita butuh memanage diri kita. Yang pertama, tentu kita harus kuasai betul materi atau konteks pembicaraan. Itu wajib. Ini hal yang wajib. Kalau di Islam namanya fardhu ain. Harus tahu apa yang akan kita bicarakan. Atau harus tahu poin-poin yang akan kita sampaikan sesuai dengan tema atau dengan judul yang perlu kita sampaikan. Ini berlaku untuk apapun. Untuk pidato, untuk debat contoh, atau untuk menjadi presenter, untuk menjadi MC, untuk diskusi di dalam forum rapat, meeting, dan lain sebagainya. Itu penting banget kita siapkan itu. Kita harus kuasai. Yang kedua, buat pointers atau handout. Ini untuk mencegah. Jadi 2 poin yang 1 dan 2 ini sebenarnya poin untuk bagaimana mencegah kita untuk meminimalisir blank. Karena kemungkinan besar blank itu bisa terjadi saja. Tapi poin 1 dan poin 2 ini tujuan utamanya untuk meminimalisir terjadinya blank ketika kita menjadi pembicara atau ketika kita melakukan praktek public speaking. Siapkan pointers atau handout atau keyword, kisi-kisi. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meng-guide kita. Jadi guide kita untuk mengimprovisasi poin yang sudah kita kuasai tadi. Jadi kadang-kadang kan kita nggak punya kemampuan, masing-masing orang kan punya kemampuan menghafal yang berbeda-beda nih. Jadi kita butuh sebenarnya. Di beberapa kesempatan pembicara handal juga dia butuh itu. Nah kalau di dalam mumpung COVID sekarang dan skemanya webinar seperti ini akan jauh membantu karena teman-teman bisa langsung sambil menyiapkan paparan seperti ini dan satu arah teman-teman sambil bisa melihat paparan teman-teman semuanya dan ini bisa diimprovisasi dengan poin-poin yang disiapkan. Yang ketiga, ketika strategi untuk mencegah tadi sudah kita lakukan maksimal mungkin, tapi ternyata masih terjadi ketika hari H pelaksanaan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam termenung dan memikirkan hal-hal yang tidak baik, atau kita cuma terdiam, kemudian gugup, sedih, seperti merasa kehilangan waktu lagi sayang-sayangnya gitu contohnya. Nah, yang harus kita lakukan harus ada triknya. Jadi kita nggak terlihat gugup, kita nggak terlihat blank. Wah ini kok pembicaranya blank, dia kok hilang poinnya, kok nggak tahu dia harus ngomong apa. Yang harus teman-teman lakukan, ini satu di antara sekian trik ya. Jika blank itu tetap terjadi, maka alihkan pada poin yang teman-teman kuasai. Jangan berhenti di poin yang tidak kita kuasai, atau jangan berhenti di poin yang blank. Contoh tadi ya, kita balik ke contoh tadi. Mbak Nada ketika menjelaskan, teman-teman, jadi COVID-19 adalah bla 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 bla, selesai. Kemudian ke poin kedua, cara penularan COVID-19. Ketika dia blank, maka dia akan melakukan bridging. Jadi teman-teman, trik lanjutnya untuk menjelaskan trik ini adalah lakukan bridging dulu. Oh baik teman-teman sekalian, sebelum kita ke poin 2, kita akan terlebih dahulu mengetahui, saya akan ajak teman-teman mengetahui dulu bagaimana cara untuk mengatasi. Karena ini COVID-19 ini adalah virus yang cukup mematikan, virus yang besar sekali, penyebarannya cukup luas, maka kita lanjut saja dulu ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara mencegahnya. Nah, sambil menjelaskan poin yang ketiga, sambil Mbak Nada mengingat-ingat kembali poin kedua tadi, atau sambil melihat contekannya, atau sambil mengingat-ingat pelan-pelan sampai, oh iya ketemu nih poin keduanya apa, baru kembali lagi ke poin kedua. Karena itu bukan hal yang haram, teman-teman. Teman-teman punya otoritas ketika teman-teman menjadi pembicara, teman-teman yang punya otoritas apa yang akan teman-teman sampaikan. Tidak terpaku dengan ekspektasi siapapun yang mendengarkan. Itu poinnya. Dan ada trik lain lagi yang jauh lebih ampuh. Lagi-lagi ini kalau kita jembrengin lumayan banyak, saya mohon maaf untuk itu. Nanti kita akan bahas mungkin pertanyaan lanjutan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya soal ini, nanti kita bisa jawab di sesi tanya jawab. Lanjut teman-teman, poin yang berikut, teknik memulai pembicaraan. Saya tidak akan berlama-lama di sini, di poin ini. Sebenarnya teman-teman, karena ini simple banget. Untuk bisa menarik perhatian audiens, ya kita harus memulainya dengan storytelling, menceritakan sesuatu yang relate dengan tema yang kita bicarakan, atau storytelling tentang kita, perjalanan kita sebelum ke tempat ini, yang juga nyambung dengan tema kegiatan itu, atau kita menceritakan seseorang, kayak tadi itu praktek yang cukup baik, yang sangat baik dilakukan oleh Bro Ali sebelumnya tadi.
itu praktek memulai pembicaraan yang sangat baik. Secara teori itu masuk, secara skill itu keren banget. Memulai dengan storytelling, menceritakan pengalaman. Itu tuh bagus banget. Secara teknik public speaking, grade-nya itu B+ lah, udah mau ke A lagi, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, sajikan data atau fakta menarik. Ini juga akan menarik perhatian. Karena kita percaya memulai kata-kata awal atau kalimat-kalimat awal itu menentukan impresi atau perhatian audiens sampai akhir pembicaraan kita. Kita lanjut ke teknik menguasai audiens. Ini yang cukup penting juga, makanya saya akan sedikit berlama di sini. Bagaimana caranya kita? Ini sering juga untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, pertanyaan dari sekian teman-teman yang banyak juga nanya ke saya. Bagaimana sih caranya menguasai audiens, Bang? Kok kalau terlihat Abang sering ngomong di forum yang cukup besar, pesertanya ratusan, mungkin ribuan di dalam satu ruangan gitu. Kalau lagi ngomong kok yang lain juga langsung otomatis memperhatikan, yang tadinya ngobrol sambil kiri kanannya ngobrol, tiba-tiba langsung fokus. Itu kira-kira gimana sih triknya? Nah gini. Yang paling penting pertama adalah kita harus wajib dan kudu mengenali audiens kita. Makanya kalau ke Mbak Nada, panitia, saya dari kemarin pesertanya dari mana saja, jumlahnya berapa, demografisnya seperti apa, dari mana sampai keterwakilannya apa, dari praja saja, dari umum apa saja, rata-rata mahasiswa kah atau selain mahasiswa. Ini penting untuk kita bisa merumuskan narasi atau merumuskan materi dan improvisasi yang bisa ngena langsung. Jadi kita tentu nggak akan ngomong hal yang nggak relate dengan peserta. Jadi kita harus kenali peserta biar apa yang kita sampaikan itu relate dengan peserta. Apa yang menjadi kecemasan peserta yang ingin dijawab dengan poin-poin yang akan kita sampaikan. Itu penting banget. Yang kedua adalah eye contact. Ini berlaku untuk seminar atau jadi pembicara secara langsung, luring, ataupun daring. Ini penting banget teman-teman. Interaksi orang dengan orang itu akan terlihat secara ilmu psikologi juga. Lagi-lagi mungkin teman-teman ada yang bergabung di sini yang psikolog, mungkin juga bisa membantu. Dan mungkin paham ini juga. Beda ketika kita komunikasi dengan seseorang, ini juga berlaku untuk ilmu komunikasi. Ketika kita ngobrol dengan seseorang atau dengan sekian banyak orang, tapi tatapan kita cuma fokus ke satu titik, di jendela, di pintu, di benda-benda mati, maka akan terlihat berbeda. Coba teman-teman sambil bayangin deh, atau mungkin bisa lihat beberapa praktek beberapa orang yang mungkin ngobrol, dia mungkin karena gugup, nervous, dia hanya fokus pada satu titik di pintu, jendela, kursi, meja. Itu hal yang harus teman-teman hindari. Mulailah eye contact, mulailah perhatikan kontak mata, karena itu akan memberikan merasa keintiman dalam tanda petik. Orang akan merasa lebih dekat dengan kita ketika kita ngobrol sambil menatap mata. Ini juga yang sering dilakukan oleh para lelaki atau para jombloers ketika ingin menembak cewek mungkin. Coba bayangkan teman-teman, kalau nembak cewek, lu lagi ngomong sama dia, lu nggak perhatiin mata dia, atau ingin melamar ya, melamar lebih tepatnya. Ingin melamar perempuan gitu, tapi pas ngomong nggak memperhatikan mukanya. Dia di depan, kita lihat ke samping. Atau dia di depan gini, kita nggak lihat matanya, kita malah lihat kepalanya atau lihat rambutnya. Itu nggak bakal, responnya nggak bakal bagus. Nggak percaya, praktekin sendiri. Kemudian yang berikut, lakukan ice breaking atau joke yang menarik. Ada yang ketawa, semangat banget ketawanya. Ada kayaknya yang baru ngerasain ya kali, ditembak atau dilamar. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian ice breaking, ini penting juga teknik ice breaking teman-teman sekalian. Teman-teman harus bikin, ini berlaku lebih bagus ke kelas yang langsung ya, itu akan jauh lebih menarik sebenarnya. Lakukan ice breaking atau joke-joke atau cerita-cerita lucu yang menarik, yang relate tentunya dengan materi, sehingga tadi saya baru contohkan, belum beberapa detik yang lalu, itu sehingga audiens itu merasa terhibur dan tidak kaku, sehingga juga tertarik dengan apa yang kita akan sampaikan selanjutnya. Kemudian atur frekuensi suara, ini penting juga, bagaimana suara itu bisa mempengaruhi, bagaimana suara itu bisa menjadi frekuensi dalam satu ruang untuk memberikan penekanan, memberikan tekanan kepada psikologi siapapun yang mendengar untuk lebih fokus mendengarkan. Bayangkan begini teman-teman, kalau ngomong, hadirin yang terhormat, terima kasih sudah datang di dalam acara ini. Orang pasti kurang interest. Tapi kalau teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang di forum ini. Saya apresiasi teman-teman sudah bergabung. Itu akan tentu berbeda. Rasanya berbeda. Mungkin teman-teman akan alami sendiri. Kita lanjut juga teman-teman. Yang berikut teknik penafasan dan gestur. Ini juga yang cukup penting. Saya masih punya waktu 5 menit. Teknik penafasan, teman-teman lebih sering menggunakan teknik penafasan mana? Perutkah atau dadakah? Jadi secara lazim kalau di teknik public speaking dan talent voice mungkin ya,
voice talent lebih tepatnya ya. Itu tuh lebih dikenal secara umum itu 2 teknik pernafasan. Yang pertama itu teknik pernafasan perut dan teknik pernafasan dada. Nah, kalau jadi pembicara mungkin di seminar atau webinar seperti ini, saya sarankan teman-teman gunakan teknik pernafasan perut. Hindari teknik pernafasan dada. Karena ini akan cukup menyulitkan teman-teman semuanya. Kalau contohnya bagaimana Bang? Contohnya gini, kalau teknik pernafasan dada itu relatif suaranya itu cenderung berat dan bulat juga. Cuman ada sedikit noise-nya kalau kita dengar. Ada sedikit noise atau apa ya? Sisa suara gitu. Dan juga karakternya itu napasnya pasti pendek. Contoh begini kalau yang pernafasan pernafasan dada. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dimohon untuk segera memasuki teater 2. Mungkin kita familiar banget ya dengan suara itu ya, meskipun suara aslinya perempuan ya. Tapi saya yakin pasti teman-teman kangen banget pengen dengar suara itu langsung. Nah, itu contoh penggunaan teknik penggunaan pernafasan dada. Itu terlihat berwibawa, iya, tapi sayangnya ini memakan atau menguras nafas yang cukup banyak, karena itu menggunakan teknik dada. Tapi kalau teknik perut, berbeda lagi. Para tamu yang terhormat, silakan masuk ke teater 2, karena pintu teater 2 telah dibuka, yang memiliki karcis silakan untuk masuk. Contoh seperti itu. Itu menggunakan teknik pernafasan perut sehingga suara kita tetap lantang dan juga pernafasan kita akan jauh lebih stabil, kira-kira gitu. Bisa kita bahas lebih detail lagi nanti, mudah-mudahan kalau waktunya. Kemudian ekspresinya, upayakan tetap senyum dan memberikan perhatian. Kemudian penjangkaran tadi sudah kita sebut di awal, bagaimana mencari posisi yang nyaman buat kita. Yang penting berikut nih, saya ada waktu 3 menit, mudah-mudahan kekejar. Talk with your hand, ini penting banget. Teman-teman dari tadi awal sampai sekarang teman-teman pasti mungkin mendengarkan dan melihat visualisasi saya ngomong, mudah-mudahan terlihat ya. Itu pasti akan terpengaruh, saya yakin dan percaya, terpengaruh ke saya apa yang saya sampaikan dari lisan saya atau dari bahasa verbal saya itu rata-rata 40-50%. Sisanya terpengaruh dengan apa? Gerakan tangan saya, gestur tangan saya. Teman-teman perhatikan orang yang ngomong di dalam forum, orang akan lebih tertarik dengan seseorang yang ngomong dengan gestur dia, dengan pergerakan tangan dia, ketimbang orang yang ngomong tanpa tangan seperti ini. Jadi kalau teman-teman ngomong di dalam forum tanpa tangan seperti ini, akan terlihat kaku dan tidak memberikan kesannya, tidak memberikan perhatian kepada orang yang mendengarkan. Lihat orang-orang yang hebat di sini, karena ada studi yang dilakukan oleh TED Talk, saya agak belepotan, TED Talk, lakukan survei terhadap orang-orang famous people, orang-orang terkenal, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terkenal. Teman-teman mungkin lihat tidak ada Mbak Najwa Shihab, bagaimana orang senang banget dengar dia ngomong di acara dia Mata Najwa, begitupun Obama, begitupun beberapa orang-orang terkenal, orang-orang hebat lain. Karena apa? Dia mampu menggunakan tangan dia mampu bercerita dengan tangannya. Bahkan tangannya saja udah cukup bercerita. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut dia tidak terlalu banyak, tapi dengan gestur tangan dia yang aktif dan memberikan makna, maka orang akan menangkap pesan-pesan yang disebutkan. So, kalau teman-teman ingin menjadi famous people, ingin menjadi public speaker yang baik, biasakan latihan menggunakan gestur tangan. Talk with your hand. Lanjut yang terakhir, saya pikir ini teknik menjawab pertanyaan, mungkin kita akan bahas di sesi tanya jawab aja kali ya. Bagaimana Bang kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan? Ada 3 tipe sebenarnya, 3 klasifikasi ketika jawaban atas pertanyaan itu kita kuasai, kemudian jawaban atas pertanyaan itu kita kuasai tapi masih kita ragu, artinya masih 50% kita kuasai dan 50% tidak. Dan ketiga, ketika kita menjadi pembicara seperti ini, kemudian ada pertanyaan dan kita tidak mampu, ketika ada pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu kita belum tahu atau belum kita kuasai. Bagaimana cara, bagaimana teknik untuk menghindari itu atau memanajemen itu. Itu nanti bisa kita, mungkin mudah-mudahan ada teman-teman yang bertanya dan bisa kita jelaskan. Kemudian teknik menutup, ini yang paling terakhir, saya agak lewat 1 menit. Teknik menutup pembicaraan agar menarik, simpulkan ulang dengan quotes yang menarik atau, ini teman-teman sekalian, simpulkan dengan quotes yang menarik atau sesuai.
atau mungkin dengan cerita juga yang menarik. Nah, ini praktek yang baik tadi sudah dilakukan oleh Bro Ali tadi di materi akhirnya Bang Ali tadi. Dia memberikan quotes-quotes yang nyambung sebenarnya dengan materi yang disampaikan dan juga nyambung dengan tema kegiatan hari ini. Siapkan quotes-quotes terbaik, mungkin bukan hanya quotes, mungkin juga dalam bentuk sajak yang berrima, yang memiliki rima gitu. Seperti Najwa Shihab dengan karakter dia catatan Najwa setelah acara Mata Najwa. Itu penting banget untuk juga memberikan kesan yang luar biasa. Kalau kita belajar di ilmu drama, itu ada klimaks, anti klimaks. Nah, itu kita siapin klimaks di materi kita, kemudian anti klimaksnya di akhir, atau kalau kita sebut di ilmu video editing, itu ada outro, atau di lagu itu ada outro-nya. Outro-nya kita siapin hal-hal yang menarik dan memberikan kesan kepada siapapun yang mendengar kita, dan selalu terngiang-ngiang, dan bisa jadi itu merupakan pesan moral yang penting ketika kita menyampaikan suatu pesan. Kemudian jangan lupa tetap berikan apresiasi dan juga berikan apresiasi dan terima kasih tentunya, dan juga teman-teman berikan hal-hal lain yang bisa secara langsung dirasakan oleh audiens, perhatiannya, kemudian merasa lebih dekat dengan teman-teman sekalian, mungkin dengan mendatangi satu persatu dan saling berjabat tangan, mungkin kalau pandemi sudah selesai tentunya. Saya pikir itu teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Yang paling terakhir saya mohon maaf banget, lewat 3 menit. Keterampilan dan latihan adalah cara yang paling efektif untuk menghasilkan seorang public speaker yang hebat. Keterampilan dan latihan sama dengan the best public speaker. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, lewat waktu 2 menit 35 detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi kedua oleh Kakak Rifai Seknum. Dan karena sudah 2 pemateri telah menyampaikan materinya dengan baik dan sangat menarik untuk para audiens, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Di sini antusias dari para peserta sangat besar. Di sini banyak sekali pertanyaan dari para peraja ataupun orang umum. Jadi di sini ada pertanyaan pembuka dari Nindya Praja Avandi Angkotasan. Mohon izin bertanya, ini mungkin diarahkan untuk Kak Ali. Mohon izin Kak. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yang mana dalam hal ini jika kita berlebihan merasa tidak enak, jika kurang pun yang kita sampaikan takutnya tidak terselesaikan. Misalnya, jika saya menjadi seorang pimpinan, dalam hal ini saya mempunyai bawahan yang umurnya lebih tua dari saya. Bagaimana cara saya menyampaikan maksud saya agar sama-sama enak? Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Nindya Praja Avandi Angkotasan, saya berikan kepada Kak Ali selaku pemateri pertama. Baik, terima kasih. Tadi dari Nindya Praja Avandi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lebih tua, yang mana dalam hal ini berlebihan merasa tidak enak. Misalnya menjadi seorang pimpinan. Oke, teman-teman semua, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, karena mau tidak mau, tidak menutup kemungkinan, teman-teman semua akan mengalami hal ini. Teman-teman semua akan mengalami hal ini. Karena kita relatif lulus dari IPDN sangat muda, ya umur 20-an ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan memiliki staf atau bawahan atau rekan kerja yang lebih tua. Saya memiliki pengalaman ini, ada mungkin 3 atau 4, saya memiliki rekan kerja lah, bukan bawahan, ya walaupun sebagai staf, saya sebagai kasubag yang lebih tua. Nah, ini sebisa mungkin kita selalu menjaga sikap kita, sopan santun. Saya membiasakan 3 yang mungkin teman-teman sudah sangat terbiasa, yaitu minta tolong kalau ingin memberikan arahan atau perintah, biasakan minta tolong. Dan juga yang kedua, mohon maaf. Selanjutnya, terima kasih. Jadi,
kalau kata orang Jawa itu kita ngewongke, ngeorangkan gitu. Selalu bersikap sopan. Dan yang paling penting, teman-teman, kita usahakan sebagai pimpinan, apalagi bawahan yang lebih tua, kita upayakan jangan pernah atau minimalisir sekali kita memberikan amarah atau emosi atau marah di depan umum. Itu sangat menyakiti hati begitu. Kalau kita ingin memberikan atau kita ingin marah atau kita ingin mengkoreksi, usahakan minimalisir sekali, kita memberitahunya hanya mungkin berdua. Jadi tidak depan orang banyak. Karena kita ya mungkin misalnya kita di posisi kita bawahan yang lebih tua. Adik kita atau junior kita menjadi pimpinan kita, itu tidak menutup kemungkinan juga. Pasti ada rasa kita merasa, wah ngapain saya dengarkan si ini, si anu, dia lebih muda, saya duluan hidup loh. Apaan dia? Bisa saja begitu. Nah, kita harus bisa ngewongke istilahnya. Harus lebih bisa bersikap sopan dengan minta tolong, mohon maaf, ya mungkin teman-teman biasa mohon izin, gitu. Dan terima kasih. Dan hargai setiap pendapat bawahan. Hargai setiap pendapat bawahan. Nah, itu tadi yang ditanyakan oleh Avandi. Ya, mungkin semuanya adalah pengalaman, belajar dan pengalaman. Teman-teman semuanya pasti nanti tidak menutup kemungkinan akan berhadapan dengan hal tersebut. Jadi belajar untuk etika, sopan santun, menghargai orang lain, itu mulai dari pendidikan sekarang. Itu sangat dibutuhkan nanti pada saat teman-teman semuanya di dunia kerja. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Kak Ali. Jadi jawabannya ialah mengedepankan attitude dalam berkomunikasi kepada orang yang lebih tua daripada orang yang meminta. Jadi itu jawaban ataupun pertanyaan pertama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dini. Ini ditujukan untuk Kak Rifai. Ada pertanyaan, bagaimana mengkondisikan audiens apabila materi yang disampaikan terasa penting bagi pemateri, tetapi tidak sebagai audiens. Maksudnya di sini materi tersebut penting bagi pemateri, tetapi tidak dianggap penting oleh para audiens. Lantas bagaimana cara pemateri menyampaikan ataupun mengkondisikan audiens tersebut? Mohon izin untuk Kak Rifai diperkenakan untuk menjawab. Thank you, Bro Singgi. Saya saya punya masalah dengan daya ingat. Siapa tadi nama penanyanya? Siap, Dini Kak. Oh Dini. Makanya saya selalu punya out. Mbak Dini atau Dek Dini. Bagaimana kalau materi yang ingin disampaikan oleh seorang public speaker atau seorang pembicara menurut dia penting, tapi ternyata itu tidak terlalu penting bagi audiensnya. Sebenarnya kan tadi sudah ada kisi-kisi di awal tadi. Bagaimana trik untuk atau teknik untuk merebut perhatian audiens. Jadi biasanya begini, kalau konteks yang kita kuasai dan menurut kita itu penting. Ada yang jawab tadi? Enggak ya? Kalau menurut kita itu penting, tapi saya juga agak belum tahu juga konteksnya seperti apa nih, karena kan ada kalau di acara seminar, kan ada beberapa kategori itu. Mungkin jadi pembicara di seminar kah, atau jadi pembicara di diskusi biasa, atau seperti apa. Karena agak jarang terjadi sebenarnya ketika ada materi yang disiapkan oleh panitia, itu pesertanya kurang interest. Hal yang paling pertama, riset. Riset ini penting, terutama riset terhadap audiens kita. Riset terhadap audiens kita ini bisa secara singkat. Kita bisa ketahui dari mana audiens kita secara mayoritas. Tentu mayoritas, apakah mahasiswa, apakah ini akademisi, ataukah rata-rata para jomblo yang baru putus cinta. Itu penting juga. Karena kita perlu ada bridging. Hal yang dialami secara majority peserta. Jadi apa yang peserta alami,
jadi inti dari public speaker itu adalah menyampaikan sesuatu pesan untuk menjawab keresahan yang dirasakan oleh mayoritas audiens. Teman-teman hadir di sini mungkin merasa resah karena teman-teman ingin jadi seorang public speaker yang baik, tapi masih bingung nih gimana caranya. Itu keresahan yang teman-teman rasakan tentunya. Makanya sebagai pembicara atau sebagai pemateri, saya punya tanggung jawab di sana karena saya sudah melakukan riset. Oh, ini berarti rata-rata ada yang ingin, tadi Bro Ali udah sampaikan, rata-rata testimoninya atau alasan mengikutinya ingin menjadi pembicara handal. Ini saya coba baca, ingin menjadi pembicara handal, ingin berani berbicara depan umum, ingin lancar nembak oh enggak, abaikan saja itu. Ingin punya pengalaman dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus kuasai dulu itu pertama, audiensnya siapa, kemudian lakukan bridging. Bridging itu artinya bridge ya, jembatan dari apa yang mereka rasakan itu hubungkan dengan apa yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan. Tentu itu trik sederhananya, trik yang mungkin bisa Mbak Dini lakukan. Dan yang paling penting adalah yakini apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi sekian banyak audiens. Kita nggak bisa menghibur atau nggak bisa memberikan rasa puas kepada semua audiens, tapi setidak-tidaknya ada audiens yang merasa terdampak dengan pesan atau apa-apa yang telah kita sampaikan. Kira-kira gitu, Mbak Dini. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih atas jawaban dari Kak Rifai untuk menjawab dari pertanyaan dari Dini. Langsung saja pertanyaan selanjutnya. Ya, ditujukan untuk Ali dari Andika Ardiansyah. Di sini keterkaitan oleh orang yang memiliki sifat introvert. Jadi mau izin bertanya Kak, apabila ada seseorang yang introvert, yang cenderung pendiam, apakah ada cara tertentu untuk memulai sebuah pembicaraan atau mencari topik pembicaraan agar suasana tidak hening? Terima kasih. Mohon izin Kak untuk pertanyaan dari Andika Ardiansyah. Oke, terima kasih untuk Andika Ardiansyah atas pertanyaannya. Memang ini apa ya, yang berlawanan ya. Ketika kita ingin menjadi public speaker yang baik, namun kita pendiam gitu. Jadi ya yang pertama tentu kita terkadang kita seorang yang pendiam terkadang harus memang untuk dia bicara harus dalam tekanan. Jadi terkadang kita ketika kita menjadi seorang yang pendiam, dulu saya adalah orang diam, introvert. Nah, namun lingkungan yang sangat membentuk, sehingga mau tidak mau, dengan sedikit terpaksa, kita harus belajar. Jadi orang yang pendiam ini tidak bisa terus-terusan menjadi orang yang pendiam. Kalau mau menjadi public speaker yang baik, ya dia harus sedikit memaksa dirinya, memacu dirinya untuk mau belajar, untuk mau mengeluarkan ide dan gagasannya. Karena tidak bisa dia terus-terusan menjadi orang yang pendiam. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Jadi di sini langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Kak Rifai membahas tentang manajemen blank ataupun manajemen skill. Lantas ini ada pertanyaan dari Atala Sonia Kak. Ini untuk Kak Rifai. Jadi pertanyaannya adalah, adakah indikator tertentu seseorang bisa dikatakan sebagai good speaker? Dan pertanyaan selanjutnya Kak, ini dia bertanya dua ya. Bagaimana cara meyakinkan audiens dengan jawaban? Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Rifai. Untuk waktu dipersilakan ya. Oke, terima kasih Atala Sonia, berarti cewek ya. Mbak Atala, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Yang ada kurang lebih ada dua pertanyaannya kalau saya lihat. Yang pertama, adakah indikator tertentu seorang bisa dikatakan sebagai good speaker? Kriterianya adalah ketika dia menyampaikan kriteria. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama dulu. Seorang bisa dikatakan good public speaker adalah seseorang yang bisa memberikan dampak lebih banyak
dengan kemampuan dia berbicara di depan umum. Itu indikatornya kan ya. Tapi kalau mau dibilang dirasakan parameternya seperti apa, agak sulit kita ukur. Karena yang hanya bisa tahu itu adalah orang-orang yang hadir, orang-orang yang dengar, dan orang-orang yang merasakan dampak dari apa yang dia sampaikan. Ini berhubungan erat dengan yang di awal-awal tadi saya sampaikan soal personal branding, teman-teman sekalian. Kita kalau punya kemampuan public speaking saja, bagus. It's a good, bagus banget. Tapi akan jauh lebih bagus lagi ketika kita punya personal branding, sehingga dampaknya akan jauh makin luas. Tentu kan ini kan berhubungan dengan jam terbang dan juga berhubungan dengan skill yang dimiliki, teman-teman semuanya. Jadi kalau jawaban atas pertanyaan apakah ada indikator tertentu, sebenarnya karena ini juga best public speaker atau pembicara yang baik itu ya secara teorinya kita lihat di jam terbang. Itu akan terlihat dan teman-teman bisa identifikasi sendiri. Tapi kalau secara filosofis, ya siapa saja yang mampu memberikan insight kepada orang lain untuk bisa berbuat jauh lebih baik, itu adalah the best public speaker. Teman-teman mungkin bisa menanyakan ke diri teman-teman sekalian, oh iya, man, ternyata the best public speaker gua sejak awal dulu ternyata orang tua gue sendiri, ayah. Dia nggak punya kemampuan public, kalau yang saya rasakan seperti itu. Beliau nggak punya kemampuan public speaking yang mungkin ada pengetahuan tentang public speaking, karena beliau dulu background-nya guru. Tapi menurut saya beliau adalah the best public speaker pertama yang pernah saya kenal. Karena apa? Semua kata-kata yang beliau sampaikan itu nyentuh, enak. Dan itu memberikan dampak. Nah, itu tuh makna sederhananya indikatornya, itu the best public speaker. Itu pertama ya, untuk menjawab ya, ketika seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat jauh lebih baik dengan dampak yang lebih luas, itulah the best public speaker. Kemudian pertanyaan yang keduanya dari Mbak Atala ini adalah, nah ini yang tadi saya pancing di materi sebenarnya, itu belum sempat kita bahas detail ya. Bagaimana cara kita menjawab, meyakinkan audiens dengan jawaban yang kita berikan. Nah, ada 3 tipe sebenarnya, ada 3 klasifikasi kalau bisa kita. Ada 1, pertanyaan yang jawabannya sudah kita kuasai, atau kita tahu betul itu jawabannya. Yang kedua, pertanyaan yang jawabannya kita belum yakin 100%. Mungkin bobotnya 50%, kayaknya ini nih jawabannya. Atau 50% lagi, masih ragu, ini enggak ya? Gitu. Yang ketiga, pertanyaan ketika kita sama sekali nggak tahu, belum tahu, bukan nggak tahu ya, bukan nggak tahu, belum tahu jawabannya. Nah, terhadap 3 kategori pertanyaan ini triknya berbeda juga. Nah, kalau pertama, kalau kita kuasai, kita yakin betul 100% kita tahu ini jawabannya, karena memang ini yang kita pelajari dan ini yang kita kuasai. Gitu. Maka jawablah dengan tegas dan jawablah dengan meyakinkan. Tidak usah terlalu panjang, tapi temukan poin pentingnya. Mungkin kita bisa kasih contoh kali ya. Ya, contohnya tadi yang saya jelaskan di awal sebelum pertanyaan pertama tadi, bahwa apakah ada indikator? Ya, indikatornya itu paling sederhana, itu aja poin pentingnya seseorang yang menggunakan kemampuan berbicaranya untuk mempengaruhi orang lain berbuat baik dengan dampak yang jauh lebih luas. Itulah the best public speaker. Itu kalau jawabannya kita udah tahu nih, tapi kalau yang kedua kita masih bingung, 50-50. Ini jawabannya benar atau enggak nih? Ini biasanya terjadi kalau di kelas ya, yang berhubungan dengan ilmu yang berhubungan dengan metodologi secara detail gitu kira-kira. Yang kedua, yang kalau kita kalau di kategori yang kedua tadi, maka yang kita lakukan adalah apa? Melemparkan pertanyaan itu kepada peserta. Ini praktik yang mungkin beberapa public speaker Anda lakukan, tapi mungkin kita nggak sadar nih. Coba kalau teman-teman ikut seminar gitu contohnya, atau di kelas dengan dosen kita yang jago tahu ilmu public speaking-nya, pernah nggak kita sering ngalamin kalau ada pertanyaan, ya di antara kita nih sesama siswa atau sesama peserta, nanya nih, Pak kami mau bertanya Pak terkait bla 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 bla, pertanyaan ini mungkin ya dia tahu setengah atau 50-50 atau mungkin dia belum tahu. Itu dia biasanya melemparkan lagi kan, kadang-kadang gitu. Itu adalah trik sebenarnya yang kita nggak sadar. Jadi kalau ada pertanyaan yang kita masih belum yakin, lemparkan kepada peserta yang secara umum. Contoh, ada pertanyaan nih tadi dari Mbak Atala. Oke, terima kasih banyak berikan antusiasme. Terima kasih banyak Mbak Atala atas pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang menurut saya ini luar biasa keren banget. Oleh karena itu saya nggak mau menyia-nyiakan waktu. Saya nggak mau menyia-nyiakan hanya saya saja yang ingin berusaha untuk menjawab.
saya berharap teman-teman yang lain juga bisa berpartisipasi. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang berani atau ada yang ingin membantu saya berpartisipasi menjawab pertanyaan dari Mbak Atala? Bang, tapi kalau kita udah mengajak kayak gitu, tiba-tiba nggak ada satupun peserta yang mau, gimana Bang? Itu kan pasti pertanyaan lanjutan. Tentu dong, apalagi kriteria pertanyaannya adalah pertanyaan yang ketiga, yang kita belum tahu, bukan nggak tahu ya, yang kita belum tahu jawabannya. Kalau nggak ada respon juga, gimana dong Bang? Kok ngeblank dong berarti? Tenang saja, kita jangan sampai kehabisan trik, jangan sampai kehabisan jurus. Sentuh person. Contoh, pertanyaan dari Mbak Atala tadi, silakan teman-teman, ada yang bisa membantu saya menjawab? Nggak ada nih. Tentu teman-teman sejak awal, ini ada materi lain sebenarnya di kelas public speaking, ada materi lain, tapi memang belum kita bahas di sini. Itu yang soal blocking dan bagaimana cara memahami karakter audiens. Itu ada beberapa tipe-tipe audiens yang kita belum nggak punya waktu panjang untuk membahas. Kita akan temukan audiens yang tipenya antusias. Nah, tentu di awal sampai pertengahan mungkin kita udah bisa identifikasi beberapa peserta atau audiens yang kita anggap ini antusias nih. Oh, si A, si B, si C, yang ini nih yang duduk di sana ini antusias. Sentuh orang secara personality. Kalau nggak ada yang tanya, oke, mungkin Mbak, atau mungkin contoh ya sekarang, pertanyaan dari Mbak Atala tadi, silakan kalau ada yang mau bantu jawab. Nggak ada nih tiba-tiba. Kita lempar langsung, oh mungkin Mbak Nada nih bisa membantu saya untuk menjawab. Atau mungkin Mbak Mas Singgih bisa membantu saya menjawab. Atau mungkin Mbak Anissa bisa bantu saya untuk menjawab. Nah, itu kita sentuh langsung. Kadang-kadang itu, ini teori peluang sebenarnya. Itu kita lagi mempersempit peluang. Kalau tadi kita tawarkan ke publik, ke audiens secara umum, itu peluang yang peluang orang untuk menjawab, merespon kita itu masih ya 50-50. Tapi ketika kita udah sentuh personnya, langsung, Mbak Nanda mungkin bisa bantu saya menjawab. Pasti kita secara tidak langsung akan memperkecil peluang tadi, memperbesar peluang tadi. Dari yang tadi 50%, mungkin 75% dia bisa menjawab. Dia bisa membantu saya untuk menjawab. Kalau Mbak Nada nggak tertarik, lemparkan ke orang lain, peserta lain yang menurut kita juga cukup antusias. Gitu. Pertanyaan berikut, kalau nggak ada juga gimana Bang? Gitu kan, pasti kan gitu. Kalau nggak ada sama sekali juga gimana Bang? Saya sarankan, kalau di forum kelas, forum akademis di kelas, kalau kita berada di klasifikasi yang ketiga tadi, jawabannya kita belum tahu. Kalau ini, sekali lagi, di dalam format kelas, pelajaran formal yang berhubungan dengan teori dan struktur materi yang baku, saran saya, akui saja, saya belum paham. Oke. Tapi kalau kita sebagai seorang pembicara di seminar yang diharapkan sama orang, karena ini kan berhubungan dengan reputasi tadi ya, ini bukan ilmu fake sebenarnya teman-teman, tapi ini trik. Kalau di forum yang jawabannya, pertanyaannya nggak terlalu harus dijawab dengan teori yang baku gitu, atau lebih sering pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, maka hal yang ketiga yang teman-teman lakukan adalah buat diskusi. Ini tadi ada tadi yang saya sampaikan. Bentar ya. Nah, ini tadi. Pertama jawab dengan antusias kalau kita di klasifikasi 1. Kalau kita di klasifikasi 2 dan 3, lakukan ini. Lempar ke audiens, atau yang paling terakhir adalah buat diskusi. Contoh tadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan break untuk lakukan diskusi. Silakan teman-teman, ini terjadi biasanya kalau di kelas diklat, kelas bimtek, atau kelas-kelas yang ada interaksi jauh lebih luas gitu. Pertanyaan Mbak Atala ini keren banget. Nanti untuk menjawabnya, karena teman-teman mungkin masih malu-malu untuk menjawab, kita akan bentuk kelas. Dalam kelas ini ada 50 orang, kita akan bagi menjadi 4 kelas, masing-masing kelompok 25 orang. Nanti teman-teman diberikan waktu 5 menit untuk membahas dan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tadi. Setelah itu nanti akan kita masing-masing akan paparkan, kemudian nanti kita akan simpulkan. Tugas teman-teman cuma membagi kelompok, memberikan tugas mereka untuk menjawab pertanyaan yang sulit tadi itu. Kemudian tugas teman-teman yang terakhir apa? Merangkum, menyimpulkan jawaban yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok tadi. Kenapa ini sangat pasti, saya yakin itu pasti sangat meyakinkan semua audiens, terutama si penanya itu, karena apa? Karena yang menjawab sebenarnya bukan kita, yang menjawab adalah mereka sendiri. Jadi mereka secara psikologi akan merasa lebih puas, karena jawabannya itu lahir dari mereka sendiri. Ini trik yang ketiga, dan kita doakan mudah-mudahan kita nggak sampai ke menghadapi
harus mengeluarkan jurus ampuh yang ketiga itu. Kita berdoa mudah-mudahan gitu. Ya. Kira-kira gitu Mas Singgi, Bro Singgi. Thank you. Siap. Terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi di sini Kak Rifai sangat menge-share bagaimana menghadapi ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan ataupun ragu menyampaikan jawaban yang kita ketahui. Jadi sudah disampaikan trik-triknya bagaimana dan dapat kita terapkan di dunia secara langsung. Berhubung karena waktu, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang saya tujukan untuk Kak Ali. Sebelum menyampaikan pertanyaannya, saya ingin mengingatkan para peserta untuk mengisi link daftar hadir. Karena ketika tidak mengisi link daftar hadir tersebut, maka para peserta tidak dapat sertifikat. Jadi, saja ke pertanyaan terakhir untuk Kak Ali. Di sini pertanyaan dari Madya Praja Falah Maulana. Tadi kakak telah menyampaikan bagaimana cara mempersiapkan dan hingga akhir ketika public speaking dimulai. Akan tetapi, bagaimana ketika kita diminta menjadi public speaker, apa yang perlu kita perhatikan dan apa yang sebaiknya kita persiapkan secara cepat ketika hal itu terjadi. Terima kasih. Waktu kami berikan untuk Kak Ali. Ya, terima kasih untuk saya ikutin Bro Rifai. Terima kasih untuk Bro Falah ya. Terima kasih untuk Bro Falah atas pertanyaannya, luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bro Rifai tadi, bahwa kalau kita ingin mempersiapkan kita sebagai public speaker, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama tadi riset. Riset ini untuk kita mengetahui apa sih yang akan dibicarakan. Dalam hal ini khususnya kita membuat materi atau minimal sekali poin-poin. Sehingga ketika sudah ada poin-poin, kita bisa improvisasi apa yang harus kita sampaikan. Dan juga persiapan-persiapan lain seperti tadi persiapan fisik dan latihan. Gimana ketika mendadak, Bang? Begitu ya. Ini sering terjadi. Nah, ini kembali lagi tadi bagaimana kita jam terbang kita. Artinya bagaimana tingkat kita seringnya kita berlatih. Nah, memang kalau kita belum pernah mencoba, tiba-tiba disuruh ya pasti blank. Seperti itu mau tidak mau begitu. Jadi sebelum kita menemukan hal seperti ini, sebelum kita disuruh tiba-tiba, maka saya sarankan teman-teman dari sekarang berlatih. Nah, berlatih dan berlatih. Ya, jadi kalau kita ingin mengutip satu kalimat dari ahli strategi militer Tiongkok yaitu Sun Tzu, know your enemy, know yourself. Ketahui musuhmu, ketahui dirimu. 1000 peperangan, 1000 kemenangan. Jadi kita juga harus mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dari sekarang teman-teman coba diinventarisir, kira-kira kekurangan saya ini apa ya? Oh, saya masih malu-malu begitu. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Coba diinventarisir kekurangan teman-teman semua. Sehingga ketika ada terjadi hal seperti ini, kita sudah tidak dadakan lagi begitu. Jadi ketahui kekurangan teman-teman. Kita tidak hanya mengetahui kelebihan kita, tapi harus mengetahui kekurangan-kekurangan kita, sehingga dari sekarang setelah seminar ini atau webinar ini, teman-teman bisa memperbaiki kekurangan teman-teman semuanya. Begitu. Nah, intinya tadi kembali lagi kepada latihan. Gitu. Terima kasih, Bro Singgi. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa, dan pertanyaan tersebut sudah mengakhiri sesi pertanyaan ataupun sesi tanya jawab dari webinar siang hari ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ali Akbar dan juga Kak Rifai Sekno yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa dan meringkas ataupun menyampaikan sehingga para audiens tertarik dan sanggup mendengarkan dengan semangat hingga akhir kesempatan. Jadi sedikit closing statement dari saya, penting bagi seorang diri
membangun reputasi ataupun meningkatkan reputasi ataupun meningkatkan personal branding. Karena dengan adanya personal branding yang baik ataupun dengan adanya latar belakang yang baik dari seorang pemateri, maka akan menarik ataupun membuat para audiens mau mendengarkan dan tertarik dengan pemateri. Dan sedikit kutipan yang saya ambil dari Kak Ali, yaitu Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Tetap semangat dalam kondisi apapun, perjuangan masih panjang. Mungkin itu saja kutipan yang saya ambil dari pemateri yang sangat luar biasa dan sangat berkompeten dalam menyampaikannya. Dan semua yang disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 dapat diterapkan secara langsung oleh rekan-rekan praja ataupun para masyarakat umum. Dan berketahui kita adalah makhluk sosial, meningkatkan personal branding dan tentunya mempertajam kemampuan kita berbicara adalah kunci dari orang sukses. Ingat, orang sukses selalu memiliki public speaking yang baik. Mungkin itu saja poin dari saya, dan mohon maaf bila saat saya memadu acara dari pemateri 1 dan pemateri 2, perlahan kita sama-sama belajar dan akan menjadi best speaker di masa depan. Terima kasih waktu dari Kak Ali dan Kak Rifai. Setelah ini saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar. Terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi. Sekedar informasi bahwa e-sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta melalui email masing-masing. Dan perlu kami himbau agar seluruh peserta untuk dapat mengisi link absensi sebagai prasyarat untuk mendapatkan e-sertifikat pada webinar kali ini. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi panitia. Yang terakhir disampaikan kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan dipandu oleh pemandu acara dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Kami segenap panitia pelaksana memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, jika kamu memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka kamu bisa mempengaruhi seseorang. Dan ketika kamu mampu mempengaruhi seseorang, maka kamu bisa mengubah dunia. Saya Praja Utama Wanita Dwi Indriani selaku pemandu acara pada webinar kali ini. Mohon maaf undur diri, terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan-kegiatan Manggala Korps Praja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Terima kasih Kak. Keluarga ini? Belum keluar. Saya izin live ya, teman-teman semuanya. Bro Ali, Siap, Bro Ali Kak. sebenarnya dari Jayapura nih, jauh banget. Segera kembali ke ibu kota, Bro Ali. Oke. Yuk kakak. Terima kasih ya teman-teman. Besok kembali ke Jakarta ini di Jayapura baru. Oke siap. Yo, assalamualaikum 5 semuanya, hari, sehat selalu. Waalaikumsalam. Siap, Kakak. Save like, Bang. Terima kasih. Izin Pak Ali dan Pak Rifai. Ini Yo. sekaligus permintaan, mungkin ke depan akan bertemu lagi di kegiatan-kegiatan Manggala Korps Praja. Dan rencana tanggal terdekat ini, tanggal 10 ada kegiatan seminar juga.
Tanggal 10 hari Sabtu itu arahan dari Pak Kabak untuk bro berdua. Bro berdua tetap tampil ini. Tidak enak sama angkatan yang lain nih, Bang. Ada angkatan yang lain, saya kasih Pak Ali, Pak Asep Tatan 19. Siap, Pak Kasubag. Siap. Pembinaan organisasi. Siap. Jadi Pak Ali, Pak Rifai dan Pak Asep. Jangan sampai nanti ada kecemburuan sosial lagi kan, jadi. Oke, Pak Ali terima kasih banyak, Pak Rifai terima kasih untuk materi yang luar biasa. Saya mohon maaf